Perkenalkan, saya sendiri Karina Andini. Di sebelah saya Cindy Arya Putri, dan saya Nadila Suleika. Di sini kami akan membahas tentang apa itu pengertian tes, langkah-langkah, dan contoh soalnya. Yang pertama akan dibahas oleh Nadila. Di sini kita akan membahas uji T. Uji T ini untuk menguji perbedaan dua rata-rata populasi yang datanya berbentuk universal. Di sini ada asumsi. Asumsi yang pertama, data dari kedua kelompok sampel diambil secara acak. Yang kedua, data yang dianalisis bersifat independen satu sama lain. Yang ketiga, data dari kedua kelompok sampel berdistribusi normal. Dan yang terakhir, varians dari kedua populasi adalah homogen. Di sini ada t-test. T-test ini untuk menguji perbedaan antara dua rata-rata populasi yang datanya berbentuk interval. T-test itu terbagi menjadi dua, ada independent sample t-test, yang kedua varied sample t-test. Independent sample t-test untuk menguji perbedaan antara dua kelompok independen dengan dua kelompok diberikan perlakuan yang berbeda. Kalau varied sample t-test untuk menguji perbedaan antara kelompok dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Yang pertama ada independent sample t-test yang akan dibahas oleh Karina Andini. Di sini saya akan membahas contoh soal yang pertama tentang independent sample t-test. Adapun rumusnya yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. S1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 dikurang X bar 1 pangkat 2 per N dikurang 1. Terus yang untuk S2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 dikurang X bar 2 pangkat 2 per N dikurang 1, yaitu T sama dengan koefisien T, X bar 1 sama dengan rata-rata sampel 1, X bar 2 sama dengan rata-rata sampel 2, S1 sama dengan simpangan baku sampel 1, S2 sama dengan simpangan baku sampel 2, N1 sama dengan simpangan baku sampel 1, dan N2 sama dengan simpangan baku sampel 2. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Data penelitian sebagai berikut. Adapun datanya ini adalah 10 data. X1-nya itu 70, 85, 75, 92, 88, 69, 76, 82, 90, dan 85. X2 yaitu 60, 65, 70, 75, 80, 83, 72, 73, 80, dan 78. Adapun langkah yang pertama itu kita harus menentukan hipotesis. HO sama dengan tidak terdapat perbedaan konsep diri antara siswa laki-laki dan perempuan. Dan HA sama dengan terdapat perbedaan konsep diri antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung data yang dibutuhkan. Nah, data yang kita butuhkan di sini kan ada 10 data dan datanya ini. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan X1 dikurang X bar 1. Nah, untuk menentukan hasil ini kita harus menentukan X bar 1 sama dengan sigma X1 dikurang N1 sama dengan
sigma X1 yaitu 812 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena banyaknya data ada 10. Maka hasilnya itu 81,2. Jadi 70 dikurang 81,2 maka hasilnya min 11,2. Nah, selanjutnya juga 85 dikurang 81,2 maka hasilnya 3,8. Nah, seterusnya 75 dikurang 81,2 maka hasilnya min 6,2. Selanjutnya 92 dikurang 81,2 maka hasilnya itu 10,8. Itu 88 dikurang 81,2 maka hasilnya 6,8. Terusnya 69 dikurang 81,2 maka hasilnya min 12,2. Selanjutnya 76 dikurang 81,2 hasilnya min 5,2. Nah, begitupun seterusnya itu seperti 82, dikurang 81,2 dan 90, 85 dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya itu kita menentukan kurang X1 dikurang X bar 1 turun pangkat 2. Nah, dari mana kita mendapatkan hasil 125,44 yaitu dari min 11,22 dikali dengan angka ini sendiri maka dapatlah hasil 125,44 dan begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari X2 dikurang X bar 2. Nah, dari mana kita mendapatkan hasil min 13,6 yaitu dari pertama kita harus menentukan X bar 2 sama dengan sigma X2 per N2. Nah, X bar 2 sama dengan sigma X2 per N2 sama dengan sigma X2 itu 736 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena sama tadi datanya ada 10 yaitu sama dengan 73,6. Maka X2 yang ini 60 dikurang 73,6 maka dapatlah hasil min 13,6. Nah, begitupun seterusnya itu 65 dikurang 73,6 maka dapatlah hasil min 8,6 dan lakukan seterusnya. Nah, terus yang kedua kita tentukan dalam kurung X2 dikurang X bar 2 tutup kurung pangkat 2. Dari mana dapatnya hasil 184,96 yaitu dari min 13,6 dikali dengan angka ini sendiri maka dapatlah hasil 184,96. Nah, selanjutnya kita menentukan S1 pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung X1 dikurang X bar 1 tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan
609,6 per 10 dikurang 1. Dari mana datangnya 609,6? Itu dari hasil X1 dikurang X bar 1 pangkat 2. Maka hasilnya itu 609,6 dibagi 10 kurang 1 itu kan 9. Maka hasilnya itu 67,733. Selanjutnya bisa menentukan S2 pangkat 2. Itu sigma dalam kurung X2 dikurang X bar 2 tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1. Sigma X2 kurang X bar 2 itu hasilnya 466,4 dikurang 10 per 10 kurang 1 itu 9. Maka 466,4 dibagi 9 dapatlah hasil 51,822. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari besarnya T hitung. Nah, rumusnya itu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Nah, langsung masuk ke angkanya itu T sama dengan X bar 1 itu 81,20 dikurang X bar 2 yaitu 73,60 per X1 pangkat 2 yaitu 67,733 per 10 ditambah S2 yaitu 51,822 per 10. Selanjutnya itu hasil dari 81,20 dikurang 73,60 yaitu 7,60 per hasil dari akar 67,733 per 10 yaitu 6,7733 tambah 5,1822. Seterusnya itu 7,60 per akar 11,9.555. Dari mana datangnya 11,9.555 yaitu hasil pengurangan ini 7.733 ditambah 5,1822 maka dapatlah hasil 11,9.555. Nah, selanjutnya itu 7,60 per 3,485. Dari mana datangnya 3,485 itu dari akar 11,9.555. Jadi 7,60 dibagi 3,458 dapatlah hasil 2,198. Nah, langkah jadi inilah hasil akhir dari besarnya T hitung yaitu 2,198. Nah, langkah selanjutnya itu menentukan kriteria. Jika T hitung kecil dari T tabel maka HO diterima. Tapi jika T hitung lebih dari T tabel maka HO ditolak. Langkah selanjutnya itu menentukan T tabel. Taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 10 ditambah
tambah 10 dikurang 2 sama dengan 18. Maka T tabel sama dengan 2,101. Juga selanjutnya yaitu membandingkan T hitung dan T tabel. T hitung itu 2,198, besar dari T tabel itu 2,101, maka HO ditolak. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya yaitu terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa laki dan siswa perempuan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh materi yang kedua, yaitu paired sampel t-test. Ini mana rumus dari simple t-test itu adalah T sama dengan sigma D per akar dari N dikali sigma D pangkat 2 dikurang sigma D di pangkat 2 per N dikurang 1. T ini adalah koefisien T, N itu adalah jumlah data, sigma D adalah jumlah beda antara pasangan. Nah, masuk ke contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui adakah perbedaan hasil belajar sebelum diberikan video tutorial dengan sesudah diberikan video tutorial. Adapun data yang kami gunakan ini ada 10 data. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis, yaitu HO tidak terdapat hubungan antara hasil belajar sebelum diberikan video tutorial dengan sesudah diberikan video tutorial. Yang kedua, HA. HA ini adalah terdapat hubungan antara hasil belajar sebelum diberikan video tutorial dengan sesudah diberikan video tutorial. Langkah selanjutnya, kita harus menentukan data yang dibutuhkan, yang dimana datanya tadi ini. Kemudian kita harus menentukan X1 dikurang X2. Jadi X1-nya 70, X2-nya 60. 70 dikurang 60 sama dengan 10. Dan seterusnya dicari sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya mencari X1 dikurang X2 pangkat 2. Jadi X1 kurang X2 itu tadi kan yang ini dikali pangkat 2. 10 kali 10 100, 20 kali 20 400, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya menghitung besarnya T hitung, yang dimana T sama dengan sigma D per akar dari N kali sigma D pangkat 2 dikurang sigma D pangkat 2 per N kurang 1. Jadi kita masuk nilainya, D-nya itu 76 per N-nya 10, sigma di pangkat 2 itu 1320 dikurang sigma D pangkat 2 yaitu 76 pangkat 2 per 10 dikurang 1. Terus T sama dengan 76 per akar dari 10 dikali 1320 itu adalah 13.200 dikurang 76 pangkat 2 yaitu 576 per 10 kurang 1 yaitu 9. Jadi T sama dengan 76 per 13.200 dikurang 576 dibagi 9 hasilnya 28.721. Jadi hasil akhir dari 76 dibagi 28,71 sama dengan 2.646. Inilah hasil
hasil dari menghitung besarnya dihitung. Kemudian masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan kriteria, yang dimana jika dihitung kecil dari T tabel maka HO diterima. Jika dihitung besar dari T tabel, HO ditolak. Kemudian langkah kelima yang menentukan T tabel atau cek di tabel. Taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05, DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 10 tambah 10 dikurang 2, hasilnya adalah 18. Di tabel sama dengan 2101. Kemudian langkah ke-6 kita membandingkan dihitung dan di tabel, yang dimana dihitung itu tadi 2,646 dan lebih besar dari di tabel 2,101, maka HO ditolak. Jadi kesimpulan dari versi sampel ini, terdapat perbedaan hasil belajar sebelum diberikan video tutorial dengan sesudah diberikan video tutorial. Sekian presentasinya dari kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.